Rahasia doa yang tidak biasa. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting dari kehidupan doa seorang hamba Tuhan besar, Pendeta David Yonggi Cho. Beliau dikenal bukan hanya karena gerejanya yang menjadi salah satu gereja terbesar di dunia, tetapi terutama karena kehidupan doa yang begitu kuat, unik, dan penuh kuasa. Bagi Cho, doa bukan sekedar rutinitas agama. Doa bukan sekedar daftar permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, lalu kita menunggu jawabannya. Tidak. Bagi dia, doa adalah sebuah percakapan intim antara seorang anak dengan bapanya. Doa adalah nafas kehidupan rohani, sumber kekuatan, dan kunci kemenangan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini menjadi dasar keyakinan Cho. Ia percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan membuka pintu kepada hal-hal besar yang melampaui pikiran manusia. Namun hal ini hanya bisa dialami kalau kita berdoa dengan cara yang benar, dengan iman, dan dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Cho sering berkata bahwa banyak orang Kristen kecewa dalam doa, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tetapi karena mereka berdoa tanpa arah, tanpa iman, dan tanpa pengertian. Mereka hanya mengulang kata-kata, tetapi tidak sungguh-sungguh masuk dalam persekutuan dengan Allah. Rahasia doa yang tidak biasa menurut Cho adalah melihat doa sebagai kesempatan untuk berpartner dengan Tuhan. Dalam doa, kita mendengar isi hati Allah, bukan hanya menyampaikan isi hati kita. Dalam doa, kita bukan sekedar meminta pertolongan, tetapi juga menerima instruksi surgawi. Saudara, bayangkan sebuah telepon. Kalau kita hanya bicara tanpa berhenti, maka kita tidak akan mendengar jawaban dari lawan bicara. Begitu pula doa. Jika doa kita hanya monolog, kita akan kehilangan suara Tuhan. Tetapi ketika doa kita menjadi dialog, ketika kita diam sejenak dan mendengarkan, kita akan mendengar bisikan Roh Kudus yang menuntun kita. Inilah yang membuat doa Cho berbeda. Ia bukan hanya berbicara panjang lebar, tetapi juga mendengar. Ia datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang penuh kerinduan, seolah berkata, "Tuhan, aku tidak hanya ingin Engkau mendengar aku, tetapi aku juga ingin mendengar Engkau." Hasilnya luar biasa. Dari ruang doa yang sederhana, lahirlah visi pembangunan gereja, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan misi yang menjangkau bangsa-bangsa. Semuanya bermula dari doa yang intim dan tidak biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia doa ini terbuka juga untuk kita semua. Kita pun bisa mengalami hal-hal besar bersama Tuhan bila kita belajar berdoa seperti Cho. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, melainkan sebuah hubungan kasih dengan Bapa di sorga. Mari hari ini kita ambil waktu untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Jangan terburu-buru. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang haus dan katakan, "Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu." Saat kita lakukan itu, maka janji Yeremia 33 ayat 3 akan nyata. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang belum pernah kita ketahui. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.